Halo sobat semua, pernah nggak sih kamu ngerasa justru pelajaran paling berharga itu bukan dari buku, tapi dari kehidupan yang kita lihat dan kita rasakan setiap hari? Di Kampung Bali Tanah Abang, hidup berjalan begitu cepat. Dari pagi sampai malam, ada cerita perjuangan di setiap sudut. Ada yang jualan mie ayam, warung nasi, dimsum, bukan cuma jualan loh, tapi untuk bertahan hidup. Dan di tengah semua itu, ada anak-anak yang belajar bukan cuma pelajaran sekolah, tapi belajar tentang kehidupan. Bagi para pedagang, proses jual beli adalah soal upaya bertahan hidup. Tapi bagi anak-anak sekolah hati suci, hal itu menjadi ruang belajar dan bereksplorasi. Disinilah Project Based Learning meningkatkan pendapatan UMKM di Kampung Bali, dijalankan sebagai sarana untuk memperoleh pembelajaran yang mendalam. Proyek diintegrasikan mulai dari jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA. Namun, proses pembelajaran tentu disesuaikan dengan pedagogi dan tahapan berpikir anak sesuai jenjangnya ya sobat. Lalu, bagaimana sih proses belajar yang dimulai bukan dari buku, melainkan dari kehidupan nyata di sekitar murid? Yuk kita simak! Nah, di jenjang TK, murid belajar dimulai dari pertanyaan. Pertanyaannya sederhana dan dekat dengan kehidupan anak-anak. Misalnya, pertanyaan kecil seperti, apa sih itu UMKM? Dan kenapa orang jualan? Dari situ tumbuh rasa ingin tahu dan dari situlah proses belajar dimulai. Tetapi diskusi ini tidak berhenti di kelas ya sobat. Murid diajak melangkah keluar melihat langsung bagaimana proses jual beli terjadi. Mereka bertemu penjual bubur hingga penjual baju dan melihat bagaimana mereka mempersiapkan dagangan, melayani pembeli hingga melakukan pembayaran. Murid jadi tahu ternyata makanan dan pakaian yang selama ini tersedia untuk mereka memerlukan proses loh untuk memperolehnya. Dari pengalaman yang mereka peroleh di lapangan, murid-murid TK mencoba simulasi menjadi pedagang, pembeli di kelas melalui sentra bermain peran. Anak-anak begitu antusias untuk melakukan role play, ada yang jadi penjual, ada yang jadi pembeli. Mereka belajar menghitung uang, menunggu giliran dan berinteraksi dengan teman-teman. Tanpa sadar, mereka sedang belajar tentang proses kehidupan yang sebenarnya loh. Sampai-sampai ada yang bikin QR Code, mungkin karena lihat cara pembayaran digital ketika sama pedagang ya. Di jenjang TK, proses belajar juga melibatkan orang tua loh sobat. Sekolah mengadakan cooking class di mana anak-anak belajar membuat makanan bersama, lalu mencoba menjualnya dalam simulasi sederhana. Di sini mereka belajar bahwa usaha itu butuh proses, kolaborasi, dan kejujuran. Memasuki jenjang SD, cara berpikir anak mulai berkembang lagi. Mereka mulai mengamati, memahami, dan berpikir kritis tentang tantangan yang biasanya dihadapi para pelaku UMKM. Disinilah critical thinking mulai diasah. Lalu bagaimana ya proyek jenjang SD dilaksanakan? Yuk kita intip sobat. Nah, di jenjang SD, para murid memulai proyek dengan berdiskusi, melakukan survei ke para pelaku UMKM, menggali pengetahuan serta mendengar pengalaman dan perjuangan para pedagang, hingga mempresentasikan apa yang mereka temukan. Lalu muncul pertanyaan baru, bagaimana cara membantu para pelaku UMKM ini agar lebih dikenal? Dari sinilah ide mulai terbentuk, dan mereka menuangkannya dalam karya nyata. Para murid membuat poster promosi yang menarik untuk usaha UMKM yang mereka datangi. Bahkan, ada yang sampai bikin komik tentang proses jual beli loh. Anak melatih kreativitas agar produk lebih dikenal, atau istilah kerennya melakukan branding. Menarik ya? Nggak cuma itu aja, di jenjang SD, belajar berlanjut ke praktik yang lebih nyata. Bersama salah satu orang tua yang kebetulan juga pelaku UMKM. Siswa membuat produk makanan, lalu menjualnya dalam simulasi jual beli. Disinilah mereka belajar bekerja dalam tim, mempersiapkan bahan makanan, hingga melatih keberanian berkomunikasi. Nah, sekarang waktunya kita melihat bagaimana Project Based Learning dilakukan di jenjang SMP, SMA ya. Mereka tidak lagi hanya melihat terjun ke lapangan, tapi mulai menganalisis. Di mana potensi terbaik UMKM yang belum dikembangkan? Di mana ya tantangannya? Kenapa usaha ini belum berkembang? Solusinya bagaimana? Dari sinilah ide-ide mereka lahir.
Mereka berlatih mewujudkan ide tersebut dengan lebih terstruktur dan lebih strategis. Murid SMP SMA memulai proyek dengan membentuk kelompok dan mengikuti seminar awal, hingga terjun ke lingkungan untuk memilih UMKM mana yang mau diajak berkolaborasi dan didampingi, lalu berdiskusi mengenai kerangka besar proyek. Mereka mengamati, terlibat, dan menggali informasi untuk memetakan potensi dan tantangan yang dihadapi pelaku UMKM. Di sini, mereka belajar tentang empati, tanggung jawab, dan skill komunikasi. Tidak hanya terjun langsung, siswa juga menjalin kolaborasi yang lebih luas dengan berdialog bersama pihak kelurahan. Mereka menggali informasi tentang kondisi kampung Bali, mulai dari lingkungan, situasi ekonomi, hingga tantangan yang dihadapi masyarakat, sekaligus meminta saran untuk langkah yang akan mereka lakukan. Dari sini, siswa belajar bahwa memahami masalah tidak bisa dari satu sudut pandang saja, dan bahwa perubahan membutuhkan kolaborasi serta keterlibatan banyak pihak. Dari rangkaian proses inilah, para murid-murid melakukan aksi nyata. Mereka terlibat langsung membantu UMKM, mulai dari memahami produk hingga menentukan cara terbaik untuk memasarkannya. Kreativitas mereka pun diasah melalui membuat foto produk, video, dan konten promosi untuk media sosial. Mereka belajar mengemas produk agar lebih menarik, sekaligus menyesuaikan pesan dengan target pasar. Bukan sekedar membuat konten, murid juga belajar strategi bagaimana konten bisa menjangkau lebih banyak orang dan memberi dampak nyata bagi perkembangan UMKM. Gak cuma mendatangi pelaku UMKM di lapangan, para pelaku UMKM seperti penjual bakmi, warung nasi, hingga penjual snack pun diundang ke sekolah melalui talk show praktisi berbagi untuk berbagi pengalaman dan cerita tentang perjuangan serta tantangan usaha selama ini. Lihat tuh, mereka aktif bertanya dan berdiskusi. Kelihatannya seru banget ya. Anak-anak jadi mendengar langsung cerita tentang dunia usaha dari sumbernya. Pada akhirnya, seluruh jenjang terlibat bersama. Dalam agenda puncak bersama showcase dan festival UMKM, murid dari seluruh jenjang mulai dari TK hingga SMA berkolaborasi. Mereka tampil menghibur, menjual produk, dan menunjukkan hasil belajar mereka selama melakukan proyek pembelajaran. Mereka juga mempresentasikan hasil proyek di hadapan orang tua, masyarakat, dan pemerintah setempat. Disinilah perubahan itu terlihat. Anak yang tadinya malu mulai berani berbicara. Yang sebelumnya ragu mulai percaya diri menyampaikan pendapatnya. Yang dulu tidak terlalu peduli dengan lingkungan, perlahan mulai peka, matanya terbuka melihat kehidupan di sekitarnya. Project-based learning dimulai dari praktik nyata. Proyek, refleksi, pemaknaan, hingga kesimpulan yang mengarah pada teori. Pendekatan ini membuat pembelajaran lebih mendalam, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan siswa. Melalui proyek UMKM Kampung Bali, siswa belajar secara mindful, meaningful, dan joyful karena terlibat langsung menghadapi masalah nyata, serta menjalani proses aktif dan kolaboratif. PJBL ini menjadi wujud pembelajaran berpusat pada siswa dalam lingkungan nyata yang terhubung dalam masyarakat. Didukung kemitraan dengan orang tua, pelaku UMKM, dan pemerintah, serta pemanfaatan teknologi digital, siswa akhirnya mampu berkontribusi secara bermakna karena dunia nyata adalah ruang belajar paling jujur, tempat ilmu benar-benar dipraktikkan dan dimaknai.